umat Islam di jagat raya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah, kalau tidak mau mendoakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, seislam, sebangsa dan setanah air, dimanapun berada, ada sebuah video dari Habib Novel Alaidrus yang mengatakan bahwa sholat tidaklah akan diterima meskipun berdoa sampai menangis darah. Ketika orang yang sholat tidak mau membaca sholawat kepada Habib, kepada Habaib, benarkah seperti itu? Mari kita simak dulu videonya dan nanti kita sedikit bahas tentang statement itu benar tidaknya. Mari kita saksikan video dari Habib Novel Alaidrus yang mengatakan demikian. Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah, ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Pangkatnya, ilmunya ditunjukkan untuk mengoreksi anak cucu Rasulullah. Lupa kalau kakeknya mendoakan siapa yang mencintai keduanya, cintai, dan siapa yang menyakiti keduanya, aku benci ya Allah, benci mereka. Mau pamer apa? Mau pamer apa coba? Makanya tolong semuanya sadar, jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu, kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Jangan komentar, cintai, selesai. Itu tugas umat. Gara-gara macam-macam jadi lupa, gara-gara macam-macam jadi merasa punya sesuatu, kemudian dia berani menghakimi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dan jangan macam-macam dengan semua yang dicintai Rasulullah. Al ulama warathatul anbiya. Kalau namanya kiai cinta sama Habib, kalau namanya kiai cinta sama Habib, maka kata Rasul, Salman minna ahlal bait. Salman itu orang Persia, orang biasa. Sama Nabi dibilang itu keluarga saya, itu ahlul bait saya. Kenapa? Karena Salman sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kiai cinta keluarga Nabi, sama Nabi langsung dimasukkan, engkau keluargaku. Enak atau? Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib, kurang kerjaan. Nggak perlu ngaku jadi Habib. Ya, cukup jadi orang yang cinta Habib. Cukup jadi orang yang cinta Habib. Nanti otomatis udah jadi Habib dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Meskipun nasabnya bukan Habib. Meskipun nasabnya bukan
bukan Habib. Jelas? Mohon maaf, ilmu yang satu ini sudah tidak banyak yang nyampaikan. Kalau kiai dulu disampaikan digandeng anaknya, Habib Ambungen, Habib Ambungen. Berkah dunia akhirat, cintai Habib. Itu kiai dulu begitu. Kalau anak muda zaman sekarang tontok se Habib sopo, tontok se Habib sopo, nak cocok gak apa-apa, gak cocok tinggal no. Kurang ajar iku Habib iku. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah, kalau tidak mau mendoakan Habib. Kalau tidak mau mendoakan Habib. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina kama shallaita ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Harus mendoakan keluarganya Rasulullah. Kalau tidak mau mendoakan keluarga Rasulullah, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Telah kita saksikan bersama statement dari Habib Novel Alaidrus yang begitu mengerikan ya, sampai mengatakan orang yang mengkritiki Habib, mengkritiki para habaib itu dikatakan iblis. Ada pula statement yang satu ini, yaitu tidak akan diterima oleh Allah sholatnya seseorang yang tidak membaca sholawat kepada Habib. Tak ada dalam ajaran Islam ketika sholat supaya bersolawat kepada Habib, itu tidak ada. Ternyata Habib di sini yang dimaksud oleh Habib Novel Alaidrus adalah keluarga Nabi. Jadi tidak sah sholat yang tidak membaca sholawat kepada keluarga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah seperti itu? Mari kita sedikit kaji bersama, mengambil sebuah keterangan dari kitab Safinatun Najah, yaitu pada halaman 71. Pada halaman 71 di sini ada keterangan bahwa membaca sholawat kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hukumnya sunnah abngad. Sunnah abngad yaitu kesunahan yang apabila ditinggalkan maka diharuskan untuk menggantinya dengan sujud jahwi. Dan jika memang benar-benar lupa tidak mengerjakannya, maka sholatnya tetap sah dan diterima oleh Allah fa insyaallah. Jadi membaca sholawat kepada keluarga Nabi hukumnya adalah sunnah, yaitu sunnah abngad, bukan rukun dari sholat yang jika ditinggalkan tidaklah akan sah sholatnya. Sunnah abngad ini apabila ditinggalkan cukup diganti dengan sujud sahwi, dan jika benar-benar lupa tidak mengerjakan maka sholatnya tetaplah sah dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tidak akan diterima. Jadi sekali lagi, statement bahwa orang yang tidak membaca sholawat kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang melaksanakan sholat, yaitu pada tasyahud akhir, maka sholatnya tetaplah akan diterima. Statement dari Habib Novel Alaidrus ini sangat membahayakan sekali dan sangat bertentangan dengan ilmu-ilmu fikih yang ada. Saya bacakan sedikit termasuk sebab-sebab dari sujud jahwi, diharuskannya melaksanakan sujud jahwi, yaitu asbabus sujud sahwi arba'atun. Sebab-sebab seorang melaksanakan sujud jahwi itu ada 4. Yang pertama, al-awalu tarku ba'atin min ab'ati sholati, meninggalkan sebagian dari sunnah abngadnya sholat, au ba'dil ba'di, atau meninggalkan sebagian dari sebagian sunnah abngad sholat. Sedangkan sunnah abngad sholat sendiri itu ada 7, yaitu faslun abngadu sholati sab'atun. Sunnah abngad di dalam sholat itu ada 7. Yang pertama yaitu at-tasyahudul awali, tasyahud awal,
wa qu'uduhu, dan duduknya tahiyat awal. Yang kedua duduknya tahiyat awal. Wa sholatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi. Yang ketiga membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud awal. Wa sholatu alal ali fit tasyahudil akhiri. Yang keempat membaca sholawat kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir. Jadi membaca sholawat kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir, hukumnya itu memang sunnah banget. Wal qunutu, dan yang kelima adalah membaca doa qunut. Wa qiyamuhu, keenam berdirinya membaca doa qunut. Wa sholatu wa salamu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi. Dan yang ketujuh membaca sholawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya di dalam doa qunut. Itulah 7 sunnah banget yang apabila ditinggalkan diharuskan mengganti dengan sujud sahwi. Dan jika tidak dikerjakan karena lupa, maka sholatnya tetap sah dan insya Allah tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.